Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya, Ani Isniarti, sebagai observer 1 dan rekan saya, Evi Novitasari, sebagai observer 2, sedangkan Ibu Selvia Damayanti sebagai coach dan Ibu Tri Wahyuning Tia sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Evi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ani, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Selvi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Ani. Alhamdulillah sehat. Putri sebagai coaching, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani juga sehat ya. Nah, Bapak Ibu-ibu, sebelum kita melakukan praktek coaching, maka akan ada fase pra-observasi terlebih dahulu. Ibu Selvi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ani. Sudah siap ya untuk praktek coaching kali ini? Insya Allah sudah siap, Bu. Oh iya, Bu Ani dan Bu Evi, saya mohon bantuannya nanti. Karena hari ini saya akan mengadakan coaching terhadap Putri. Saya mohon untuk diobservasi ya, Bu, selama saya menjadi coach. Apakah Bu Ani dan Bu Evi bersedia menjadi observer selama saya mengcoach Putri Wahyuning Tias? Baik, Bu Selvi. Saya bersedia menjadi observer. Bagaimana dengan Bu Evi? Ya Bu, tentu saja. Saya juga bersedia, Bu Selvi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ani, Bu Evi. Ya, Ya, saya sama-sama. akan jadi observer 1, sedangkan Bu Evi akan menjadi observer 2 dari praktek coaching yang dilakukan Bu Selvi ya. Nah, berkaitan dengan observasi terhadap Bu Selvi, nanti saya dan Bu Evi akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan aktivitas pra-observasi dan pasca observasi. Ya, baik Bu Ani. Pertanyaan-pertanyaan kami di aktivitas observasi nanti Bu. Ya, siap Bu Ani, Bu Evi. Oke. Oke, sudah siap nggih? Nah, Bu Selvi, saya mengingatkan dulu sebelum memulai aktivitas coaching bahwa ada 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Apakah Bu Selvi masih ingat tentang ini? Masih Bu. Kemitraan itu adalah coach dan coachee kedudukannya setara dan terjalin ikatan atau bonding antara coach dan coachee. Oke, lalu untuk prinsip yang kedua juga jangan sampai lupa ya Bu Selvi ya. Siap Bu Evi. Yang kedua yaitu percakapan kreatif. Artinya saya harus mampu menghasilkan pemikiran dan ide-ide baru. Oke, betul. Lalu kalau prinsip yang ketiga bagaimana? Yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi, yaitu percakapan kami nanti harus menghasilkan rencana tindakan dan ditutup dengan kesimpulan oleh si coaching. Wah, hebat sekali ya Bu Selvi ya. Iya, hebat sekali. Iya. Sudah paham dalam meng-coaching. Nah, Selvi, dalam coaching kali ini, apa kompetensi coaching yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan harus mampu membuat coachee menggali, mengingat,
mengaitkan sehingga akan muncul solusi dari si coach itu sendiri. Oh, gitu. Lalu, indikator bahwa Bu Selvi sudah bisa mengembangkan pertanyaan tersebut itu bagaimana? Indikatornya yaitu saat saya bisa melakukan presence atau hadir sepenuhnya, Bu, baik jiwa, raga, bahkan hati saya untuk mendengarkan coaching secara aktif, sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan berbobot guna menggali potensi coaching, agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, benar sekali, Bu Zelvi. Jadi pencapaian atau tujuan yang ingin Bu Zelvi capai pada coaching kali ini apa, Bu? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta, Bu. Saya ingin agar coaching dapat mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, lalu menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dibuat. Oke, bagus sekali tujuan yang ingin dicapai Bu Selvi. Nah, Bu Selvi, harapan Ibu dari observasi kita kali ini apa ya? Dari observasi ini saya berharapnya bisa menjadi coach yang baik bagi coaching dan coaching merasa puas karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira area pengembangan coachingnya ini apa ya, Bu? Kemarin sempat sekilas ya Bu ya dengan Putri. Kalau tidak salah tentang program Sekolah Arek Surabaya atau yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan SAS di sekolahnya Putri, Bu. Iya, SAS ya, Sekolah Arek Surabaya yang trending sekarang. Oke, kalau begitu, good luck untuk coachingnya ya Bu Selvi. Good luck, Amin, Bu amin. Zelvi. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama. Sama. Halo Memtri, kemarin Ibu nelpon saya ya, katanya ada yang ingin Ibu bicarakan. Ada apa ini? Kok kelihatannya serius banget? Iya, Bu Selvi. Gini loh Bu, saya tuh ingin membicarakan tentang Sekolah Arek Surabaya. Itu loh Bu, program yang dicanangkan oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya itu mulai besok mencanangkan agar sekolah membuat kegiatan menyenangkan pada 2 jam terakhir. Jadi pada 2 jam terakhir itu murid tidak boleh ada pembelajaran Bu. Maksudnya pembelajaran akademik gitu Bu. Yang ada hanya kegiatan yang menyenangkan dan harus bisa menggali potensi diri siswa. Jadi sekolah Ibu diminta untuk membuat kegiatan menyenangkan, mampu menggali potensi di 2 jam terakhir. Dan kegiatan itu disebut Sekolah Arek Surabaya atau yang biasa disebut dengan SAS. Begitukah Putri? Ya Bu, dan Ibu Kepala Sekolah itu meminta saya untuk membuat program SAS itu. Saya ini bingung loh Bu, bagaimana ya membuat kegiatan yang menyenangkan, namun tetap bisa menggali potensi murid. Dan kalau boleh dibilang ini kan program baru ya Bu. Oh, jadi tujuan Putri menemui saya sekarang ini, Saya itu ingin membuat kegiatan gitu Bu, yang menyenangkan ya, namun bisa menggali potensi murid-murid. Bingung Bu. oke. Jadi nggak usah bingung, Putri. Jadi Putri ingin membuat kegiatan yang menyenangkan, namun tetap bisa menggali potensi murid-murid dalam program SAS. Begitu ya? Jadi
Apa yang ingin Putri dapat di akhir diskusi kita kali ini? Atau tujuan ke depannya, tujuan akhir dari diskusi ini apa yang diharapkan oleh Putri? Itu nanti kalau sudah selesai berdiskusi sama Bu Selvi ya, saya ingin hasil diskusi kita kali ini tuh saya tuh jadi bisa membuat program gitu Bu. Program tentang sekolah arek Surabaya yang saya buat terus berbasis kearifan lokal, memasukkan unsur-unsur tradisional dan berbagai upaya untuk mendukung pelestarian kesenian tradisional. Wah, luar biasa sekali Bu. Idenya memasukkan kearifan lokal. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Putri ini sudah seberapa paham ya terhadap penerapan program SAS ini? Aduh, Bu, saya malu ngomongnya. Paling masih di skala 5, Bu. Belum paham saya, Bu. Nggak apa-apa Putri, nanti kan masih bisa belajar lagi, bisa mempelajarinya lagi. Kemudian Putri ingin sampai di skala berapa terhadap penerapan SAS ini? Ya, pinginnya level 10 dong, Bu. Kan saya kepingin bisa membuat programnya menyenangkan, bisa menjadikan anak-anak itu mampu untuk menggali potensi dirinya. Ya, 10, Bu. Nggak nanggung ya. Wah, luar biasa ya. Jadi harus perfecto Italiano ya, Bu ya. Ya, itu. Putri, lalu langkah apa ya yang Putri lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Saya itu kemarin sudah mikir-mikir ya Bu, saya itu mau mencari kira-kira kearifan lokal atau budaya kesenian tradisional yang di Surabaya gitu ya, yang benar-benar tuh adalah miliknya Surabaya asli gitu, khususnya yang di dekat sekolah saya, Bu Selvi. Bu Selvi masih ingat kan, sekolah saya itu ada pantai terkenal, namanya Pantai Kenjeran. Nah, banyak sekali Bu kearifan lokal di sana. Ada di sana itu ada kupang lontong pernah makan ya Bu ya. Terus ada kerang. Favorit saya itu, Bu. Oh iya ya. Terus ada Pantai Kenjeran, Kelapa Muda, kesenian tradisional Remo. Banyak Bu, tapi bingung gimana itu ngaturnya ya. Iya, karena banyak ya, terlalu banyak ya, Bu. Jadi bingung ya pilihannya. Jadi, kalau Putri ini sudah tahu nih, kearifan lokal dan kesenian tradisional di daerah sekolah Putri. Ternyata banyak sekali ya. Lalu apa sekarang rencana Putri untuk menyelesaikan masalah ini? Bentar Bu. Kayaknya ini saya akan membuat kegiatan yang berbasis kearifan lokal dan seni tradisional Bu. Agar mengembangkan bakat atau minat dan potensi murid saya ya. Mungkin dengan salah satunya tuh membuat kegiatan ekopreneur, Bu, dengan mengolah kerajinan dari kulit kerang. Terus ada lagi mungkin membuat batik dengan motif kerang. Keren kayaknya ya, Bu ya. Selama ini ya belum ada kan. Ya, lalu membuat kegiatan mengolah kupang menjadi kerupuk, abon, nugget. Nah, karena selama ini tuh kan kupang tuh sekali makan gitu ya Bu. Sedangkan kalau diolah jadi yang lebih awet mungkin nanti bisa pangsa pasarnya lebih luas gitu ya. Terus membuat olahan kelapa muda Bu. Membuat kegiatan pemasaran produk kearifan lokal dengan kemasan yang lebih menarik gitu, packaging gitu loh Bu istilahnya sekarang, yang menarik dan higienis. Terus mengajarkan tari remo sebagai kesenian khas kota Surabaya. Murid-murid pasti seneng kayaknya ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali ya, Putri ya. Lengkap sudah, paket lengkap sudah planningnya ini. Ya, benar-benar berbasis kearifan lokal, Bu, dan mengangkat kesenian tradisional agar murid lebih mencintai budayanya sendiri juga. Lalu, apa langkah Putri selanjutnya nih? Kemarin sih yang saya pikirkan gini Bu, mungkin
seakan membuat 6 pilihan buat kegiatan sekolah ya arek Surabaya ini ya. Kegiatan yang pertama tuh mengolah kerajinan dari kulit kerang. Lalu kegiatan yang kedua membuat batik motif kerang. Kegiatan ketiga pengolahan kupang menjadi produk-produk yang menarik. Nah, kerupuk, abon atau nugget. Lalu yang keempat membuat olahan dari kelapa muda. Lalu kegiatan kelima nih mungkin untuk anak-anak yang suka ngutek-ngutek IT gitu ya Bu, itu bisa membuat desain grafis untuk pemasaran produk-produk yang telah dibuat. Lalu ada kegiatan tari remo. Selanjutnya, murid-murid akan saya minta milih nih, Bu. Kan namanya seneng tuh berarti milih sesuai kesenangannya ya. Memilih kegiatan yang mereka sukai, apa gitu. Lalu, baru kami lakukan pelaksanaannya, terus dimonitoring, lalu dievaluasi kegiatannya. Gitu, Bu. Wah, keren Putri. Luar biasa ya, sudah bagus sekali nih rencananya Putri nih. Kira-kira apa nih komitmennya Putri nih terhadap rencananya Putri nih? Kalau komitmen saya tuh ingin melaksanakan program SELS ini agar murid tuh mendapatkan kegiatan yang menyenangkan. Tapi sekaligus mereka itu juga belajar tentang kearifan lokal dan kesenian tradisional. Wah, luar biasa, hebat Putri komitmennya juga. Saya turut bahagia Bu mendengarnya. Semoga semua terlaksana tanpa hambatan ya, sesuai dengan harapannya Putri dan juga harapan murid-murid. Satu lagi Bu. Oh iya, apa yang Putri dapatkan nih dari diskusi kita nih hari ini nih? Saya ngerasa lega dan bahagia gitu loh Bu Selvi. Sekarang saya tahu bagaimana ngatasi permasalahan saya. Walaupun tadi di awal tuh saya bingung gitu, bagaimana ya kegiatan yang akan saya berikan kepada murid ini. Tapi ternyata saat semua bisa diungkapkan, semuanya bisa terstruktur begitu Bu. Terima kasih ya Bu Selvi. Dengan senang hati Putri, alhamdulillah. Nah, kira-kira Putri, Putri membutuhkan waktu berapa lama ya untuk melaksanakan rencana ini? Kira-kira seminggu lah Bu. Seminggu nanti setelah 1 minggu saya akan datang kembali ke Bu Selvi untuk menyampaikan ya kira-kira perkembangan program SAS di sekolah saya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, jangan di ini Bu, nanti kita harus meet up juga ya Bu ya, mungkin di kafe mana gitu ya Bu ya. Oh, boleh. Ya. Oke, Putri, saya tunggu kabar baiknya Menteri ya. Semoga saja sukses apa yang telah direncanakan oleh Putri. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk waktunya ya Bu Selvi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu. Senang hati, sama-sama Putri. Sudah selesai coachingnya Bu Ani, Bu Evi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, saya lihat kucingnya prosesnya bagus, ngalir seperti air, ya, sayang banget keduanya. Iya, saya juga melihat Koci akhirnya dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Alhamdulillah. Nah, Bu Selvi, sekarang kita sampai pada di pasca observasi coaching ya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan selama coaching dan indikator, apakah indikator ketercapaian atau tujuannya itu sudah benar-benar tercapai, Bu? Baik Bu Ani, selama coaching saya berusaha untuk present Bu. Jadi hadir sepenuhnya seperti yang saya sampaikan di awal di pra observasi jiwa, raga dan hati saya untuk mendengarkan semua keluh kesahnya Putri dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi Putri selaku coaching.
dan Putri menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan alhamdulillah tujuan yang saya inginkan tercapai, Bu, yaitu Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Apakah Bu Selvi bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat pra-observasi Ibu sebutkan tadi, Bu? Alhamdulillah bisa, Bu. Saya bisa melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, melalui Alhamdulillah. kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Oh iya, alhamdulillah ya Bu, sudah tercapai tujuannya dan indikatornya. Betul. Saya akan membacakan data hasil percakapan coaching yang tadi dilakukan. Nah, berdasarkan data yang saya miliki ini, yang pertama, Koci tadi awalnya bingung, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan pada program SAS, yaitu kegiatan yang menyenangkan dan berbasis kearifan lokal serta mengangkat kesenian tradisional. Kemudian Bu Selvi sebagai coach itu bagus sekali dengan memantiknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Saya dengarkan misalnya, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam kita kali ini? Apa tujuan akhir atau tujuan ke depan? Nah, pertanyaan dari coach ini atau dari Bu Selvi ini membuat coach jadi berpikir dan menggali potensinya. Sehingga coach mampu merumuskan tujuan, yaitu membuat program sekolah adat Surabaya yang berbasis kearifan lokal dan memasukkan unsur tradisional dalam upaya mendukung pelestarian kesenian tradisional. Nah, juga pada saat mengidentifikasi Selvi sebagai coach, juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sama seperti kompetensi yang ingin Ibu lakukan, yaitu apa langkah Putri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut memicu Koci untuk akhirnya mampu melakukan identifikasi. Koci kemudian mengidentifikasi bahwa di dekat sekolahnya itu ada pantai yang terkenal, yaitu Pantai Kenjeran, dan banyak sekali kearifan lokal di sana, diantaranya kupang, kerang, pantainya, kelapa muda, dan kesenian tradisional Bremo. Yang saya catat di data saya, pertanyaan-pertanyaan itu selalu terbuka dan menyebabkan Koci bisa menyampaikan rencana, tanggung jawabnya, serta tindak lanjut dari rencana aksinya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Ibu. Benar-benar pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Koci juga menyampaikan rencananya, yaitu membuat 6 pilihan kegiatan sekolah adat Surabaya, yaitu kegiatan 1, mengolah kerajinan, mengolah kerajinan kulit kerang, membuat batik motif kerang, mengolah kupang menjadi produk menarik, yaitu kerupuk, abon, nugget, kemudian membuat olahan kelapa muda, membuat desain grafis untuk produk-produk pemasaran produk-produk yang sudah dibuat, serta tari remo. Nah, kemudian Koci juga mengajukan rencananya yaitu meminta muridnya untuk memilih salah satu kegiatan dari 6 kegiatan tersebut, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, saya juga mencatat bahwa Koci juga bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah dibuat. Nah, dari hasil observasi Bu Selvi yang kami lakukan, yang saya dan Bu Ensi lakukan, kami simpulkan bahwa Bu Selvi telah mampu mengembangkan kompetensi yaitu memberi atau membuat pertanyaan berbobot sehingga akhirnya Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui kehadiran penuh yaitu present dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari pemaparan Bu Ani tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Selvi kembangkan? Iya, Bu Evi, saya ingin
benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Alhamdulillah. Ya, bagus sekali, Bu Ya. Selvi. Semoga dengan seiring berjalannya waktu, Bu Selvi bisa mengembangkan 3 kompetensi itu semuanya. Dan prinsip-prinsip coaching, terutama dalam pembelajaran bagi murid maupun bagi rekan sejawat, sehingga bisa membawa dampak positif bagi pendidikan di tanah air. Saya Sukses selalu ya. semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya. Alhamdulillah ya, Ibu-ibu, hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun secara daring. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat, Bu Evi. Ya, alhamdulillah baik. Ibu-ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan secara daring tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, nama saya Evi Novitasari dan saya di sini adalah sebagai host atau sebagai observer 1. Kemudian Bu Ani. Halo Bu Ani. Halo. Halo. Bu Ani masih semangat? Semangat. Oke. Bu Ani hari ini sebagai observer 2 ya. Oke, Bu Evi, siap. Oke, siap. Putri, hai Putri, halo. Halo. Ya, Putri di sini nanti sebagai coach. Oke. Nah, untuk Bu Selvi, halo Bu Selvi, bisa dengar saya? Oh ya, halo Bu Evi. Oke. Halo juga Bu Selvi nanti sebagai coach ya. Siap. Nah, kegiatan coaching yang akan kita praktekkan hari ini topiknya adalah menumbuhkan karakter percaya diri murid dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar untuk mencapai P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, langsung saja kita masuk ke pra-observasi coachingnya ya. Sebelumnya saya akan memulai proses coaching ini. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga akan ada pertanyaan dari Bu Ani sebagai observer 2, yaitu untuk Putri nih yang sebagai coach. Nah, yang pertama tentang rubrik penilaian pada saat coaching, di mana ada 3 kriteria. Yang pertama adalah kemitraan. Nah, Putri masih ingat tidak yang dimaksud kemitraan itu yang bagaimana, Bu? Siap, masih ingat Bu Evi. Jadi kemitraan itu Oke. maksudnya adalah antara coach dan coach ini memiliki ikatan atau bonding. Kedudukannya sama sehingga tidak ada yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Nah, selalu akan ada pendekatan baik dari coach maupun coachee. Jadi tidak ada rasa sungkan untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan atau disampaikan. Begitu. Wah, hebat sekali Putri ini masih ingat selalu ya. Monggo, mungkin Bu Ani ada yang mau ditanyakan kepada Putri? Terima kasih Bu Evi. Ya, Bu Putri, ini masih berkaitan tentang rubrik penilaian yang kedua ya, yaitu percakapan kreatif. Monggo, Putri bisa menjelaskan tidak apa itu percakapan kreatif? Percakapan kreatif yang saya ingat adalah percakapan ini harus mampu menghantarkan atau menuntun coachee menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa saya sebagai coach memberikan solusi. Jadi semuanya harus tergali dari potensi dari coachee sendiri dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Ani ya? Oke. Kriteria yang ketiga bagaimana Putri?
Oh ya, kalau yang ketiga itu memaksimalkan potensi, Bu. Jadi coach ini nanti mencapai keberhasilannya itu dalam memecahkan permasalahannya sendiri itu sampai dia tuh merasa lega begitu karena menemukan solusi yang terbaik dan itu berasal dari potensinya sendiri. Begitu. Wah, hebat Putri. Masih ingat dengan ketiga kriteria rubrik penilaian kita hari ini ternyata. Iya, benar sekali ya Bu Ani ya. Dalam coaching kali ini ada kompetensi coaching yang akan Ibu Tri kembangkan. Kira-kira yang bagaimana itu, Bu? Hal yang pertama yang akan saya kembangkan adalah agar rencana aksi dari Bu Selvi ini sebagai coach dapat dilaksanakan dengan baik sebagai wujud dari solusi yang telah didapatkannya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan. Sehingga Bu Selvi mampu menggali, mengingat, dan mengaitkan sendiri permasalahannya sehingga menemukan solusi sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, benar. Oke, lalu indikator pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai pada coaching kali ini apa ya, Putri? Ya, saya tuh ingin agar coaching itu dapat mengetahui tujuan coaching, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri serta menyusun rencana tindak lanjutnya. Baik, Bu Tri. Nah, pencapaian atau tujuan yang ingin Bu Tri capai pada coaching kali ini apa, Bu? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta. Nah, saya ingin agar coach ini dapat mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukan, mengidentifikasi permasalahan, solusinya, lalu menyusun rencana, tindakan, gitu, dan bertanggung jawab atas rencana yang telah dibuat tadi. Jadi, bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Begitu, Bu. Baik. Oke, Putri, apa harapan dari observasi kita kali ini ya, Bu? Tentunya saya sangat berharap saya bisa menjadi coach yang baik bagi coach dan saya berharap coach bisa merasa puas Bu dengan nanti hasil diskusi kami sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan itu saya harapkan bisa berasal dari potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Kali Putri. Dan kira-kira apa area pengembangan coaching kali ini ya, Bu? Kemarin Bu Selvi sebagai coach itu sudah WA ke saya, Bu. Katanya dia itu ingin sharing tentang kegiatan P5 itu, untuk kurikulum Merdeka Belajar itu, yang ada di kelas 4 itu loh, Bu. Beliau kan mengajar di kelas 4, begitu. Oke, kalau begitu, semoga coachingnya lancar dan coaching menjadi menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya sendiri ya, Bu Tri ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Evi, Bu Ani. Oke, silakan Putri. Selamat pagi Bu Selvi. Apa kabar Bu? Selamat pagi, Putri. Alhamdulillah. Sehat, Putri. Putri sendiri gimana, Bu? Sehat? Saya sehat, ya Alhamdulillah. Bu, kemarin WA saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Ada apa Bu? Kelihatannya kok perlu harus segera gitu. Iya nih, Putri. Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang karakter percaya diri murid saya yang bernama Sabrina itu loh, Bu. Padahal saat ini untuk kelas 4 kan mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, sehingga banyak sekali kegiatan yang membutuhkan karakter percaya diri dan tanggung jawab murid untuk pelaksanaan P5-nya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan P5 ini harus dilaksanakan untuk tiap kelas, Bu, di tiap semester dalam bentuk unjuk kreativitas siswa. Nah, saya bingung nih, Bu, tentang Sabrina nih, Bu. Jadi setiap kelas diharapkan dapat menyajikan atau melaksanakan proyek
atau produk yang dihasilkan. Tentunya harus dilaksanakan terjadwal ya dan bertahap dalam bentuk latihan tertulis. Dan pastinya untuk menggali potensi murid ya Bu. Dan kegiatan ini disebut dengan P5. Begitu ya Bu Selvi? Betul, Bu Tri. Dan kepala sekolah itu meminta saya untuk menyajikan karya sebelum penerimaan rapot, Bu. Saya bingung, Bu, bagaimana ya supaya Sabrina ini lebih percaya diri. Karena kesepakatan dari guru kelas 4 akan mengangkat tema kebinekaan. Sedangkan kelas saya akan menampilkan tari daerah, Bu. Ya. Jadi tujuan Bu Selvi menemui saya sekarang ini apa nih Bu? Saya ingin menumbuhkan karakter percaya diri Sabrina agar bisa menggali potensinya. Karena Sabrina ini anaknya pendiam banget loh, Bu. Oke ya, saya paham. Jadi Bu Selvi ingin karakter percaya diri dalam diri Sabrina itu muncul. Membuat P5 sebelum hari penerimaan rapot ya. Jadi apa yang ingin Bu Selvi dapat di akhir diskusi kita kali ini? Atau tujuan ke depannya dari diskusi kita ini apa kira-kira? Saya ingin Sabrina itu percaya diri, Bu, untuk menampilkan tarian daerah bersama teman-teman kelompoknya sebagai wujud pembelajaran kebinekaan sekaligus agar pelaksanaan P5 menjadi lebih seru dan menyenangkan sesuai kurikulum Merdeka tahun ini, Bu. Ya, saya paham tujuannya Bu Selvi. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Selvi seberapa paham sih sama penerapan program P5 ini? Karena masih baru ya, Bu ya. Jadi saya masih paham sekitar skala 6, Bu. Jadi saya harus banyak belajar lagi nih. Bu Selvi, santai aja, masih banyak waktu untuk belajar. Nah, kira-kira dari skala 6 tadi, Bu Selvi ingin meningkat sampai skala berapa? Kalau saya ya pengennya ke level 10, Bu. Gitu ya, nggak nanggung ya, yang langsung yang paling atas gitu ya, supaya menguasai sepenuhnya. Ya, nah lalu langkah Bu Selvi sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan tersebut kira-kira apa? Supaya sampai ke level 10 tadi loh Bu. Saya akan terus menggali potensi murid saya, Bu, terutama karakter percaya diri Sabrina, agar bisa ceria, tidak lagi menjadi pendiam seperti teman-temannya, sehingga dapat menyajikan tari daerah yang indah dan menyenangkan sebagai wujud kebinekaan dalam kegiatan P5, kurikulum Merdeka Belajar di sekolah saya, Bu. Jadi menurut Ibu nih, rasa percaya diri itu sangat penting ya untuk melaksanakan kegiatan P5. Kira-kira langkah apa untuk menumbuhkan karakter kepercayaan diri pada diri Sabrina? Berarti saya akan melaksanakan pendekatan personal, Bu, ke Sabrina. Saya akan menggali informasi apa yang menjadi Sabrina tidak percaya diri. Apakah ada masalah di keluarganya, di rumah, atau mungkin dengan teman-teman di kelasnya, Bu, dan bahkan mungkin di sekolahnya. Saya juga akan menghubungi orang tuanya Sabrina untuk sharing sikap Sabrina ini di sekolah. Hingga Sabrina dapat mengubah sikap tidak percaya dirinya dan pendiamnya itu menjadi anak yang lebih berani dan lebih ceria. Dan saya juga akan terus memotivasi Sabrina untuk tampil di depan kelas agar menjadi terbiasa berada di hadapan orang banyak. Dan saya akan mengajarkan juga kepada murid saya yang lain bahwa saat temannya menampilkan karya di depan kelas harus dihargai dengan memberikan tepuk tangan dan pujian agar teman yang tampil lebih bersemangat, Bu. Hebat sekali ya rencananya Bu Selvi ini.
benar-benar menginspirasi bahwa komunikasi dan kolaborasi itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter percaya diri murid. Lalu kira-kira apa ya Bu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, Bu, setelah kolaborasi dan koordinasi itu, saya akan membuat tiap kelompok itu heterogen, Bu. Sehingga jika ada yang kurang percaya diri atau minder gitu, akan termotivasi dengan teman yang lebih percaya diri. Kemudian, murid-murid saya minta untuk memilih tarian daerah yang mereka sukai. Dan berikutnya, saya akan mengajarkan tari daerah yang dikreasikan oleh murid sehingga menjadi mudah untuk dilaksanakan. Berikutnya, ada monitoring, Bu, selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan P5 semester 1 sebagai acuan di semester 2. Wah, bagus sekali loh rencananya Bu Selvi. Luar biasa, Bu. Terima kasih, Putri. Nah, kalau rencananya sudah sedemikian bagus tadi, Bu, kira-kira apa nih komitmennya Bu Selvi terhadap rencana yang sudah dibuat tadi, Bu? Hmm, Saya akan berkomitmen untuk melaksanakan program P5, Bu, agar murid mampu mengembangkan potensi diri dengan lebih percaya diri dan lebih ceria, sehingga pembelajaran kebinekaan dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan tanpa beban. Wah, luar biasa loh komitmennya Bu Selvi ini. Saya turut senang mendengarnya. Semoga semuanya terlaksana tanpa hambatan ya, Bu. Sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid. Oh ya, eh, apa ada sesuatu yang Bu Selvi dapatkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya jadi lega. Seperti ada pencerahan, Bu. Saya juga senang sekali, Bu Tri, walaupun di awal pembicaraan, awal percakapan kita, tadi saya tuh masih bingung bagaimana caranya ya menumbuhkan karakter percaya diri murid saya. Kemudian dari diskusi tadi, itu saya tahu bagaimana mengatasi permasalahan saya. Terima kasih ya, Bu Tri. Nah, kira-kira Bu Selvi membutuhkan waktu berapa lama nih untuk melaksanakan semua rencana Bu Selvi tadi? Karena waktunya mendesak ya, Bu, dengan penerimaan rapot, maka saya akan langsung laksanakan besok, Bu. 3 hari kemudian saya akan menemui Bu Tria untuk memberikan kabar baik. Bismillah, Bu. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Selvi. Pastinya saya menunggu kabar baiknya. Semoga lancar dan membuahkan hasil sesuai dengan harapan Bu Selvi. Semangat ya Bu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Tri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi Bu Evi dan Bu Ani. Puji Iya, Tuhan, selamat pagi. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching tadi bersama dengan Bu Selvi, Bu. Alhamdulillah, Putri. Saya lihat coachingnya juga luar biasa seru ya sepertinya. Ya, Bu benar. Ani ya. Saya juga melihat kuncinya yaitu Bu Selvi akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Putri yang ingin bagaimana Putri? Apakah indikator ketercapaian atau tujuannya sudah tercapai? Oh ya, Bu. Jadi selama coaching tadi tuh saya tuh berusaha untuk presence, Bu. Hadir sepenuhnya jiwa, raga, hati saya mendengarkan semua curahan hati dari Bu Selvi dengan mendengarkannya secara aktif, konsentrasi penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Bu Selvi sebagai coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Puji Tuhan, Bu, tujuan yang saya inginkan tercapai. Coach tadi sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah ya Putri. Nah, apakah Putri bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat observasi disebutkan?
Ya, Bu, saya tadi bisa melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui kehadiran penuh, konsentrasi, dan mendengarkan dengan aktif. Baik, Putri. Nah, sekarang saya akan membacakan data dari hasil percakapan atau coachingnya Putri kepada Bu Selvi tadi ya. Ini berdasarkan data yang saya observasi tadi bersama Bu Ani. Baik, yang pertama, Coach tadi awalnya bingung sehingga menghampiri Coach untuk mencurahkan isi hatinya tentang apa yang akan dilakukan kepada muridnya yang memiliki karakter kurang percaya diri. Padahal harus menampilkan karya di hadapan orang banyak dalam topik kebinekaan untuk program P5 Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang kedua, kemudian Putri tadi sebagai memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, misalnya apa tujuan yang ingin ibu ke depannya Bu Selvi apa? Nah, pertanyaan tadi itu membuat Koci jadi berpikir dan menggali potensinya, sehingga Koci mampu merumuskan tujuan, yaitu meningkatkan karakter percaya diri muridnya yang bernama Sabrina tadi itu untuk mengembangkan potensinya dalam pembelajaran kebinekaan dengan menampilkan tari daerah. Tentunya untuk mewujudkan program P5 Kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, lalu pada saat identifikasi tadi, Putri juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa langkah Bu Selvi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut memotivasi Koci sehingga dapat melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang keempat, Koci juga mengidentifikasi bahwa akan terus menggali potensi muridnya, terutama karakter percaya dirinya Sabrina, agar bisa ceria, tidak lagi menjadi pendiam seperti teman-temannya, sehingga dapat menyajikan tari daerah yang indah dan menyenangkan sebagai wujud kebinekaan dalam kegiatan P5 Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Nah, yang kelima pertanyaan-pertanyaan Putri tadi merupakan pertanyaan yang terbuka sehingga menyebabkan Koci bisa menyampaikan rencananya atau rencana aksinya dan tanggung jawabnya serta dapat menyampaikan tindak lanjut dari rencana aksinya ya, Putri ya. Terima kasih, Bu Evi. Terima kasih banyak Iya. untuk catatan-catatannya. Apa masih ada lagi, Bu? Oke. Iya, ini ada lagi Bu, tentang coachingnya juga. Saat coaching menyampaikan rencananya, yaitu melaksanakan pendekatan personal kepada Sabrina, saya akan menggali informasi, maksudnya Bu Zelvi akan menggali informasi apa yang menjadi Sabrina itu tidak percaya diri. Apakah ada masalah dengan keluarga di rumah, atau bersama teman-temannya di sekolah, juga menghubungi orang tuanya. Ini sudah diambil langkah oleh Ibu Zelvi sebagai coach untuk menumbuhkan karakter percaya dirinya Sabrina, sehingga dapat menampilkan karya indahnya, yaitu tarian daerah. Bu Ani sudah mengobservasi tentang coach yang bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah dibuat. Kemudian ada observasi. Nah, sekarang observasi yang saya lakukan bersama Bu Ani, kami mengambil kesimpulan bahwa Putri telah mampu mengembangkan kompetensinya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Koci dapat melaksanakan rencana aksinya dengan baik, serta menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui presence dan mendengarkan secara aktif. Begitu kira-kira Bu. Bagaimana Bu Ani? Ada tambahan? Ya, hebat Putri sudah bisa mengembangkan potensi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan?
Saya tuh ingin Bu benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching tadi ya, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Menurut saya untuk bisa hadir sepenuhnya itu kadang-kadang kita itu sulit loh Bu, dan itu perlu terus dilatih. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kita sendiri juga punya banyak masalah. Nah, saat mengcoaching, ternyata kita harus meninggalkan itu semua dan harus benar-benar hadir. Itu, Bu. Iya, bagus sekali, Putri. Semoga kedepannya bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching, terutama dalam pembelajaran praktik baik bagi murid maupun bagi rekan sejawat, serta dapat mengembangkan pola pikir kita sebagai pendidik yang selaras dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar, tentunya bagi dunia pendidikan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Selamat ya, Putri. Ya, terima kasih banyak bantuan observasinya ya Bu Evi dan Bu Ani. Terima kasih untuk Iya, semua catatan-catatannya, pasti akan selalu saya ingat. Terima kasih iya. kembali. Baik Putri, sukses selalu ya. Semangat berinovasi terus ya. Siap, siap Bu Evi. Terima Oke. kasih.